Halo kawan-kawan, saya Audria, pendiri dari Little Spoon Farm Bali. Little Spoon Farm adalah sebuah pertanian regeneratif dan kami bermitra dengan petani-petani lokal. Dan di tempat kami juga melakukan fasilitas Farm Hub untuk memproses hasil panen dan tanaman-tanaman yang mereka sudah tanam di musim sebelumnya. Hama adalah bagian dari jaringan makanan di dalam ekosistem, maupun di hutan ataupun di kebun. Dan mereka mempunyai peran yang penting sekali sebetulnya, karena di dalam jaringan makanan tersebut semua ada predator dan predator itu dimakan oleh predator lain. Cycle itu selalu merupakan perputaran yang keseluruhan. Hama adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk memisahkan binatang pengganggu dan binatang yang tidak mengganggu. Tetapi di dalam ekosistem yang sehat, hama itu sebetulnya tidak ada. Di mana populasinya itu meningkat karena harmoni itu tidak ada, hama itu akan mengganggu crop yang akan ditumbuhkan. Contohnya yang di hutan banyak yang dibilang celeng atau babi hutan dan juga rusa dianggap sebagai hama karena mereka merusak perkebunan. Padahal mereka sebetulnya juga bagian dari ekosistem tersebut. Mereka menginjak-injak tanah, membantu mengurai unsur hara dalam tanah, dan mereka juga meregenerasi hutan tersebut. Untuk hama itu sendiri, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Karena mereka sebetulnya berperan dalam ekosistem itu sendiri, asal kebun kita dijaga dengan rapi dan bersih, hama itu tidak akan mengganggu. Contohnya seperti binatang-binatang atau serangga-serangga yang berterbangan di dalam hutan, misalnya lebah atau kupu-kupu yang sebetulnya pada fase sebelum mereka metamorfosis mereka memakan crop, tapi mereka bisa menjadi polinator juga. Kalau misalnya memang hama itu sudah sangat mengganggu, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan seperti membuat jebakan tanpa memakai racun sintetis, dan juga ada beberapa tipe-tipe tanaman yang memang mengusir hama tersebut. Contohnya ada teknik di permakultur seperti companion planting, dan juga ada tanaman-tanaman yang memang baunya tidak disukai binatang tersebut. Companion planting di dalam teknik yang kita sudah pakai itu di tomat, gemitir, dan basil. Itu 3 serangkai yang selalu kita pakai karena di dalam akar gemitir mengeluarkan zat-zat yang menarik nematoda yang memproteksi akar tomat itu supaya mencegah akar tomat itu untuk menjadi busuk. Jadi kita banyak menanam gemitir di sekitar tomat. Kedua, kita tanam basil juga di sekitar tomat karena aroma dari basil tersebut tidak disukai dari kutu daun yang banyak menyerang tomat-tomatan gitu. Contohnya di sini bawang-bawangan ini ditanam di sekitar tomat agar bau dari bawang itu mengurangi serangga-serangga yang akan memakan tomat ini. Contoh-contoh lain juga untuk insektisida yang kita formulasikan sendiri itu memakai essential oil atau ekstrak atsiri, minyak-minyak yang berbau kencang, itu banyak dipakai untuk insektisida nabati. Kita di sini memelihara lebah, kita juga memelihara ayam dan burung puyuh. Karena mereka memiliki peranan besar di tempat kita. Mereka memakan hasil sisa dari panen kita dan juga membantu meregenerasi tanah. Contohnya dengan pup mereka atau dari urin mereka
kita bisa olah lagi dengan fermentasi, itu juga membantu menjadi pupuk. Kami memilih ayam karena ayam dapat membantu mengemburkan tanah dan juga membantu mengurangi serangga-serangga buruk yang mengganggu tanaman yang dibudidayakan. Kita juga mengkultivasi burung puyuh karena mereka lebih tangguh daripada jenis unggas-unggas lainnya. Jadi mereka tidak usah bergantung terhadap banyak obat-obatan. Dan yang ketiga, lebah adalah serangga yang memegang peranan yang sangat penting untuk seluruh kebun kita karena mereka membantu polinasi dari seluruh tanaman yang ada di sini. Untuk binatang di kebun, saya merekomendasi untuk melihara burung puyuh, ayam dan juga lebah. Kalaupun bisa, mungkin ikan juga bisa dicoba karena mereka membantu nutrition recycling. Nutrition recycling adalah bagaimana kita mengembalikan hara kembali kepada tanah. Memiliki hewan dalam food forest adalah sesuatu cara untuk menutup siklus atau menyempurnakan siklus jaringan makanan. Kadang kita merasa, kita hanya mampu untuk menanam ketela di kebun kita, dan tanpa memiliki ayam kita harus selalu membeli pupuk. Di mana kita bisa menggabungkan atau mengintegrasikan hewan dan tanaman yang kita tumbuhi, mungkin ini justru malah jadi membuat kita lebih berhemat dalam cara bertani kita. Jadi ada research-nya, tapi konsep itu harus digabungin menurut dari lokasi di mana kita tinggal dan juga dari local wisdom-nya apa bisa diterima apa enggak gitu.